Samosir dengan NIM 2213111068. Saya mahasiswi PMM 3, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan memaparkan sedikit yang saya ketahui tentang penyuntingan media non-cetak atau elektronik. Nah, terdapat dua jenis media non-cetak, yaitu yang pertama radio atau audio. Media non-cetak seperti radio adalah bentuk komunikasi yang menggunakan audio sebagai media untuk menyampaikan informasi, musik, berita, dan program-program lainnya kepada pendengarnya. Dengan cakupan yang luas, radio dapat menjadi sarana yang efektif untuk menyebarkan informasi kepada banyak orang dalam waktu yang relatif singkat. Nah, radio atau audio ini terdapat beberapa macam, yaitu yang pertama, news reporting atau laporan berita. Dalam media non-cetak seperti radio, laporan berita memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi terkini kepada pendengar. Biasanya, laporan berita radio disampaikan oleh pembawa acara atau reporter melalui narasi audio yang jelas dan ringkas. Berita ini disampaikan dengan gaya yang sesuai dengan medium audio, dengan fokus pada informasi penting, fakta dan konteks singkat agar mudah dipahami oleh. Nah, yang selanjutnya yaitu talk show. Talk show dalam media non-cetak radio adalah program di mana pembawa acara atau narasumber mengobrol, membahas topik tertentu atau mengundang tamu untuk berdiskusi tentang berbagai hal, mulai dari politik, hiburan, kesehatan, sampai gaya hidup. Formatnya bisa beragam, dari wawancara dengan tokoh terkemuka hingga diskusi panel yang melibatkan beberapa narasumber. Talk show radio memberi pendengar kesempatan untuk mendengarkan sudut pandang yang berbeda, mendapatkan informasi, dan terlibat dalam pembicaraan yang menarik. Nah, yang selanjutnya itu call-in show. Call-in show dalam radio ini adalah jenis program di mana pendengar diundang untuk menelpon langsung ke stasiun radio dan berpartisipasi dalam percakapan, mengajukan pertanyaan, memberikan pendapat, atau berbagi pengalaman mereka terkait topik yang sedang dibicarakan. Biasanya, pembawa acara memberikan nomor telepon yang dapat dihubungi oleh pendengar dan mereka memilih panggilan yang masuk untuk didiskusikan secara langsung dalam acara tersebut. Call-in show memberikan kesempatan unik bagi pendengar untuk berinteraksi langsung dengan penyiar dan narasumbernya, menciptakan pengalaman yang lebih langsung dan interaktif dalam siaran radio. Nah, yang selanjutnya itu advertising atau iklan. Iklan dalam radio adalah cara yang efektif untuk mempromosikan produk, layanan, atau acara kepada pendengar. Biasanya, iklan radio berbentuk audio yang disampaikan dalam jeda antar program. Mereka dapat berupa narasi, jingle, atau dialog singkat yang mencoba menarik perhatian pendengar dalam waktu singkat. Kekuatan iklan radio terletak pada kemampuannya menjangkau audiens yang luas dengan berbagai latar belakang, serta membangun citra merek atau menyampaikan informasi dengan suara, nada, dan musik yang mendukung pesan yang ingin disampaikan. Kemudian education atau instruksional. Program pendidikan atau instruksional dalam radio adalah cara efektif untuk menyebarkan pengetahuan, keterampilan, atau informasi kepada pendengar. Ini bisa mencakup berbagai topik, mulai dari kursus pelajaran, bahasa asing, keterampilan kerja, kesehatan, hingga pengetahuan umum. Melalui narasi audio yang jelas dan didesain khusus untuk pendengar radio, program pendidikan atau instruksional di radio bisa memberikan pengetahuan yang bermanfaat dan praktis kepada audiens tanpa memerlukan visual. Ini dapat menjadi alat yang berguna untuk memperluas akses pendidikan di daerah-daerah yang mungkin memiliki keterbatasan dalam akses terhadap sumber daya pendidikan lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu musik. Musik memainkan peran penting dalam radio non-cetak, menjadi bagian integral dari siaran mereka. Radio seringkali menyajikan beragam jenis musik untuk menarik pendengar dengan preferensi yang berbeda, seperti pop, rock, jazz, klasik, dan genre lainnya. Program khusus juga didedikasikan untuk memutar jenis musik tertentu atau menghadirkan wawancara dengan musisi. Musik di radio dapat menjadi penghibur, penyemangat, atau bahkan menjadi sarana untuk menyampaikan pesan tertentu kepada pendengar. Yang selanjutnya itu soap operas atau drama radio. Drama radio atau radio soap opera merupakan program yang menghadirkan cerita dengan narasi audio. Serupa dengan soap opera di televisi, drama radio ini memiliki plot yang kompleks dengan karakter-karakter yang kuat. Dalam drama radio, penggunaan suara, dialog, dan efek suara sangat penting untuk menyampaikan emosi dan membawa pendengar masuk ke dalam alur cerita. Kemudian ada game show atau quiz. Game show atau quiz dalam radio adalah program yang mengundang pendengar untuk berpartisipasi dalam berbagai permainan, pertanyaan,
atau tantangan. Dalam format ini, biasanya terdapat sejumlah pertanyaan atau tugas yang diberikan kepada pendengar dan mereka dapat berpartisipasi dengan menelepon atau mengirim pesan untuk menjawabnya. Pemenang biasanya dipilih secara acak atau berdasarkan jawaban yang benar, dan mereka dapat menerima hadiah atau pengakuan di udara. Game show radio ini memberikan kesempatan interaktif kepada pendengar dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam siaran. Nah, yang terakhir yaitu komedi atau situation comedy. Situasi komedi dalam radio adalah program yang disusun untuk menghibur pendengar melalui cerita-cerita lucu, sketsa komedi, atau dialog yang menggelitik. Dengan menggunakan suara, percakapan, dan kadang-kadang efek suara khusus, program ini menghadirkan momen lucu dan menggelitik untuk membuat pendengar tertawa atau terhibur. Serupa dengan sitkom di televisi, situasi komedi dalam radio fokus pada humor dan pengembangan karakter untuk menciptakan pengalaman mendengar yang menyenangkan bagi pendengar. Media non-cetak yang kedua yaitu televisi atau audiovisual. Televisi dalam konteks media non-cetak merujuk pada format audiovisual yang menyampaikan informasi, hiburan, dan berbagai program melalui gambar bergerak dan suara. Namun jika dibicarakan dalam konteks media non-cetak, televisi bisa merujuk pada aspek audio seperti saluran radio yang memiliki komponen visual, seperti teks yang menampilkan informasi, grafis sederhana atau ilustrasi visual yang mendukung siaran audio. Ini bisa menjadi bentuk sederhana dari apa yang dikenal sebagai radio dengan komponen visual untuk memberikan informasi tambahan kepada pendengar tanpa menggunakan cetakan. Meskipun tidak memiliki dimensi visual sekompleks televisi konvensional, ini memungkinkan penyampaian informasi tambahan dalam format non-cetak yang masih memanfaatkan elemen audiovisual secara terbatas. Nah, televisi atau audiovisual ini terdapat beberapa macam juga, dan ada juga yang sama seperti radio atau audio. Cuman yang membedakannya itu kalau televisi atau audiovisual ini disediakan dengan gambar bergerak dan bersuara, sedangkan radio hanya suara saja. Jadi di sini saya akan menjelaskan jenis yang berbeda saja, yaitu seperti yang pertama, dokumentasi. Dokumentasi dalam media non-cetak televisi dapat mengacu pada penyimpanan arsip rekaman visual seperti video klip atau program-program televisi sebelumnya. Ini bisa berupa penyimpanan rekaman siaran, dokumentasi acara, wawancara, liputan berita, atau materi lainnya yang pernah ditayangkan. Dokumentasi ini penting karena memungkinkan stasiun televisi untuk mempertahankan arsip yang terorganisir dari konten-konten yang pernah ditampilkan, memudahkan penggunaan ulang, referensi, atau analisis konten masa lalu. Nah, yang kedua yaitu magazine atau tabloid. Dalam bentuk non-cetak, ini bisa menjadi versi online dari majalah-majalah tersebut yang memungkinkan akses ke artikel, galeri foto, atau konten multimedia tanpa perlu dicetak dalam bentuk fisik. Majalah non-cetak juga dapat menyajikan informasi dalam format audiovisual dengan menambahkan elemen suara atau video ke dalam konten yang dipublikasikan secara daring. Yang ketiga yaitu rural program. Dalam format audiovisual non-cetak, program ini bisa hadir dalam bentuk video yang dapat diakses secara daring. Mereka dapat berupa serial acara, klip informasi, atau dokumenter yang memperlihatkan kehidupan di pedesaan, teknologi yang berguna, atau praktik terbaik dalam pertanian dan industri pedesaan lainnya. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat dan mendukung pembangunan serta kesejahteraan komunitas pedesaan. Yang keempat yaitu art atau kultur. Seni dan budaya dalam konteks media non-cetak televisi audio visual mencakup program yang menyoroti berbagai aspek seni budaya dan warisan budaya. Program ini mencakup seni visual, teater, musik, tarian, sastra, kuliner, festival budaya, dan segala hal yang terkait dengan ekspresif kreatif dan identitas budaya suatu masyarakat. Yang terakhir yaitu TV movies. TV movies adalah film yang diproduksi khusus untuk ditayangkan di televisi. Mereka seringkali memiliki durasi yang lebih pendek daripada film bioskop dan dibuat dengan anggaran yang lebih terbatas, tetapi masih memiliki kualitas produksi yang baik. TV movies berasal dari berbagai genre seperti drama, komedi, misteri, atau romantis. Mereka dapat disiarkan sebagai film tunggal atau sebagai serial tergantung pada format dan cerita yang ingin disampaikan kepada penonton televisi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.